Puja dan puji syukur kita kepada Allah tak pernah kita lupakan, karena Allah juga tak pernah melupakan kita. Di saat orang tua anaknya lari daripadanya, suami lari istrinya daripadanya, harta juga tidak ikut ke dalam kuburan kita, maka hanya Allah lah teman sejati kita yang tak pernah melupakan kita. Maka sepantasnya lah setiap detik napas kita ucapkan rasa syukur kepadanya. Lebih-lebih kita buktikan dengan perbuatan kita, yakni dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Salah satu ucapan terima kasih yang terlepas dari bibir kita, dari lisan kita, selama 3 hari ini kita disunahkan banyak-banyak mengucap takbir. Bahkan sahabat-sahabat sampai mereka keliling pasar untuk bertakbir. Namun saya heran pada hari ini, malu manusia bertakbir di masjid yang diputar kebanyakan kaset-kaset kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Padahal sunnahnya kita banyak-banyak bertakbir, lebih-lebih di bulan Idul Adha, karena lebih agung dibanding Idul Fitri. Ucapan takbir di dunia ini tak pernah berhenti. Di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke, di dunia mulai dari barat sampai timur, di dunia timur mulai daripada masyrik ke maghrib, semuanya mengucapkan takbir. Dan bagi saudara-saudara kita yang berhaji tahun ini di Makkah, mereka mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Artinya apa? 24 jam non-stop takbir berkumandang di dunia ini. Artinya apa? Sayalah yang maha besar, tidak ada Tuhan selain saya, kata Allah. Sayalah yang maha agung. Jangan kalian agungkan harta, jangan kalian agungkan anak, jangan kalian agungkan jabatan, karena itu semuanya akan runtuh, akan berakhir. Yang hanya agung hanyalah saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna takbir yang kita ucapkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad, kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Yang syafaatnya lah kita harapkan dari dunia ini, lebih-lebih nanti di hari akhirat kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Kelebihan orang yang berkurban menurut hadis riwayat Imam Ahmad, di saat dia ataupun wakilnya menawar harga kurban, maka tasbih yang dia ucapkan, kata-kata yang dia ucapkan sama pahalanya seperti tasbih. Di saat harta yang kita keluarkan untuk berkurban, 1 dirham dibalas Allah 70 kali lipat. 1 rupiah atau 1000 rupiah dibayar Allah 70 kali lipat. Kurban sekarang 2.500.000. Kalau 1000 sudah dibalas Allah 70 kali lipat, coba hitung bagaimana pahalanya. Di saat digiring ke lapangan hewan itu, kita baringkan dia, maka seluruh binatang-binatang baik yang ada di udara, di darat, di lautan, di bawah tanah ikut mendoakan, ya Allah, ampunilah kepada si kurban ya Allah, karena dia telah mengeluarkan hartanya di jalan-Mu ya Allah. Di saat kita sembelih hewan kurban, menetes darah dan hewan kurban itu, maka setiap tetesan dibalas Allah, dijadikan Allah 1 tetes 10 malaikat yang mendoakan kita sampai hari kiamat. Subhanallah. Apakah kita tidak mau berkurban? Apakah kita tidak mau berkurban? Mencicil mobil kita mampu, mencicil Honda yang besar kita mampu. Lantas kenapa tidak ada panitia kurban yang membuat papan tulis di sini, siapa yang berkurban 50.000 sebulan 2 tahun sudah bisa. Kumpul sama panitia. Di mana panitia masjid kita? Ini tanggung jawab pemimpin, bukan tanggung jawab pribadi-pribadi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, saya yakin 100.000 sebulan 2 tahun sudah bisa berkurban. 200.000 sebulan 1 tahun sudah bisa berkurban. Minimal sekali seumur hidup berkurbanlah. Kenapa demikian? Karena di saat meniti siratal mustaqim nanti, yang jatuh ke neraka, yang selamat ke surga, maka doa ataupun kurban yang kita sedekahkan itulah nanti yang menjadi syafaat memudahkan kita untuk meniti siratal mustaqim. Itulah kelebihan kurban kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Dan banyak lagi. Banyak sekali pelajaran yang kita ambil dari Idul Adha ini. Semalam mereka sudah wukuf di Arafah, puncaknya haji. Tanpa wukuf tidak sah haji. Di padang pasir yang tandus panas, semua etnis, suku dan bangsa semuanya bersatu di sana menghadap Allah. Wukuf, wajib wukuf di sana. Berhenti menginginkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita yang tak berhaji, semuanya hadir ke masjid. Hadir ke masjid, hadir ke lapangan. Kenapa demikian kaum muslimin? Kenapa kita semangat hadir ini? Kenapa subuh tidak seperti ini? Maka jawabannya adalah karena hari raya itu ada ruh-ruh orang beriman bersatu dia di masjid. Aura hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu berbeda dengan hari-hari lain. Makanya kita mau disatukan di sini dan kita merasa tenang. Maka kaum muslimin, bagaimana supaya Islam itu tetap kuat, supaya terus bersatu di kampung kita ini? Harus dikuatkan persatuan dan kesatuan aura seperti ini juga. Bagaimana aura kita ingin semangat kalau sinyalnya jauh? Bagaimana kita mau menelpon bagus kalau sinyalnya mati? Maka bagaimana hati akan tentram? Bagaimana hati masyarakat akan bersatu kalau yang menyinari nur tidak ada? Makanan yang kita makan berton-ton kaum muslimin, semuanya mohon maaf jadi kotoran. Sudah berapa ton kita makan makanan? Tapi ilmu
akan jadi pelita dan penuntun kita di dalam kehidupan. Maka jangan lepaskan masjid kita ini, jangan lepaskan masyarakat kita ini dari sinaran ilmu agama. Kaum muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kenapa kita berkurban? Banyak orang bilang Islam itu sadis. Kok disembelih ribuan atau jutaan hewan pada hari ini? Kejam Islam itu katanya. Benarkah Islam kejam? Tidak. Di saat kita sembelih, hewan itu merasa bahagia. Dan di hadis-hadis lain, Nabi sayang sama binatang, Nabi sayang sama kucing, Nabi sayang sama burung sehingga dia marah. Orang yang memisahkan anak burung dari induknya. Bahkan kalau memotong kurban, Nabi melarang kita mengasah parang di depannya. Nabi melarang kita menyembelih hewan di depannya. Artinya apa? Nabi sayang sama binatang. Lalu umat non-muslim menuduh Islam tidak sayang sama binatang karena pada hari ini jutaan binatang ditumpahkan darahnya. Bukan begitu maksudnya. Sekali setahun minimal orang Islam itu atau orang fakir itu menikmati yang namanya daging. Karena daging ini sangat sehat bagi tubuh. Maka sekali setahun Islam mengajarkan bersedekah daging. Baik dia lewat akikah, baik dia lewat kurban. Itulah hikmahnya. Sama dengan buah-buahan. Kalau musim buah durian, boleh kita makan sedikit. Musim buah rambutan, makan sedikit. Karena itulah cuaca yang bagus ke tubuh kita sesuai qadarullah Allah Subhanahu wa taala. Maka minimal sekali setahun daging itu bagus kita konsumsi, kecuali orang yang berpenyakit tertentu yang tidak dibolehkan dokter. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Banyak sekali pelajaran yang kita ambil dari Idul Adha ini. Termasuk kita lihat pengorbanan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah pemimpin para nabi-nabi, sehingga anaknya semua menjadi nabi dan Nabi Muhammad keturunan Nabi Ibrahim. Makanya di saat tahiyat kita baca wa ala ali sayyidina Ibrahim. Apa kaitannya tahiyat dengan Ibrahim? Karena nabi kita nenek moyangnya adalah Nabi Ibrahim. Lihat bagaimana Ibrahim 83 tahun meminta anak, tak ada anaknya sampai 83 tahun. Setelah lahir anaknya dia minta anak yang ditunggu-tunggu. Subhanallah. Bermimpi berturut-turut 3 malam dan mimpi Nabi itu hak, benar, wahyu. Supaya Ismail anaknya ini disembelih. Apa Ibrahim langsung menyembelih anaknya? Tidak, istikharah dulu. Musyawarah dulu. Artinya apa? Seorang kepala rumah tangga, seorang pemimpin, baik pemimpin kecamatan, pemimpin desa, pemimpin kabupaten, harus musyawarah dengan anaknya, tidak otoriter. Lihat Ibrahim. Inni ara fil manami anni asbahu. Wahai anakku Ismail, bagaimana pendapat Ananda? Saya 3 malam berturut-turut supaya Anda disembelih. Apa jawab anaknya ini? If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, kalau memang itu perintah Allah, silahkan saya ikhlas. Sembelih saya ikhlas. Bayangkan solehnya Ismail, perintah yang tak masuk akal disembelih, tapi anak nurut. Sekarang anak, lihatlah ya Allah, baik di kampung atau di kota-kota, rata-rata anak-anak ya Allah tak ada yang beradab lagi. Datang orang tua tak disalam. Dulu kita datang guru ngaji berdiri kita menyambutnya. Ini sekarang ya Allah dianggapnya sepele guru ngajinya itu. Pengaruh apa? Pengaruh media, pengaruh handphone. Sehingga lebih sibuk dia dengan Androidnya dibanding saat tamunya datang. Lebih sibuk dia dengan Androidnya dibanding perintah orang tuanya. Boleh main Android, tapi janganlah sibuk kita di situ. Karena lihat Ismail, perintah yang tak masuk akal saja dia manut kepada orang tuanya. Lalu bagaimana anak-anak di zaman sekarang?
Maka tentunya kita pun seorang pemimpin harus memberi contoh duluan. Itu pertama yang dinilai. Makanya ujian Nabi Ibrahim itu 5 di kepala, 5 di badan. Pertama Ibrahim di kepala itu disuruh berkumur-kumur, bersiwak, bersolat dengan pakai siwak, dilipat gandakan Allah pahalanya 70 kali siwak. Ibrahim disuruh mencukur kumis, disuruh memotong rambut, disuruh membersihkan lubang-lubang yang ada di mulut kita. 5 di badan, termasuk mencabut bulu ketiak, menggunting bulu kemaluan, berkhitan, memotong kuku. Karena fisik itulah yang dulu dilihat. Maka Ibrahim pemimpin, itulah ujiannya sebelum berkurban. Syariat itu dulu dia terapkan. Maka seorang pemimpin, baik dia di rumah tangga, di kampung kita ini, harus duluan memberikan contoh. Tanpa duluan memberikan contoh, pasti masyarakat, dia aja begitu, lantaklah sih. Diajak musyawarah, tak ada yang datang musyawarah. Kenapa? Krisis kepercayaan kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Maka saya harapkan kita di sini bagaikan indahnya adat Mandailing itu. Ada yang namanya Dalian Natolu. Dalian Natolu itu adalah simbol keakraban. Ada alim ulama, hatta bangun. Itu semuanya adalah kunci desa, kunci masyarakat. Bila ini kacau balau, alim ulamanya saya tak nyatu di masjid, tak bisa membuat program, masyarakat pasti tak mendukung. Yang namanya masyarakat pasti mereka membutuhkan contoh duluan, dan tak boleh didengarkan semua omongan masyarakat, karena masyarakat pasti membuat asumsi yang tidak baik, dan memimpin itu bukan mudah. Dan memimpin itu pahala besar, ladang besar. Kebaikan yang kita buat nanti sampai kita meninggal, itulah amal pemimpin. Amal ustadz ceramah memberikan kebaikan, tapi amal pemimpin yang paling besar nilainya di sisi Allah adalah kepemimpinannya itu. Maka kalau kita rakyat pun harus patut juga diperintahkan oleh pemimpin. Makanya kalau kita perturutkan, masyarakat tak bisa jadi jalan kampung kita ini. Maka seorang pemimpin alim ulama atau bangun harus tegas dan kompak membuat kebijakan, baru diikutkan masyarakat. Ikutkan, dengarkan saran masyarakat. Kalau tidak kita dengarkan, kacau balau kita kaum muslimin. Coba tengok, yang ngurus jenazah di kampung kita ini siapa? Yang muazzin siapa? Hidupkah azan di kampung kita ini sekarang 5 waktu? Kata Rasulullah, bila azan tak dikumandangkan 5 waktu, istahwadat alaihimus syaitan. Kampung itu dikuasai setan. Kalau kampung dikuasai setan, pemimpinnya dikuasai setan, rakyatnya dikuasai setan, alim ulamanya dikuasai setan, semuanya dikuasai setan. Kalau setan yang berkuasa, nafsu yang timbul, kacau balau jadinya. Maka kumandangkan azan. Bagaimana cara mengumandangkan azan ini? Ya gajilah najirnya. Kita masyarakat ini berumpuk berapa kita gaji? Per 2 bulan kah? Per 3 bulan kah? Jangan per tahun kelamaan. Dia pun makan juga. Kalau dia azan di sini menjaga sholat 5 waktu, kapan dia mencari usahanya? Kapan dia bekerja? Maka inilah kita kaum muslimin. Sebaik-baik jemaah adalah orang yang perhatian kepada pemangku agamanya, dan sebaik-baik ustadz adalah orang yang tidak mematok berapa ceramahnya dibayar. Kalau ada ustadz mematok ceramahnya kurang ikhlas. Tapi walaupun dia tak mematok, kita jamaah juga harus perhatian. Pulsa habis kita 100.000 sebulan, bayar guru anak ngaji, menyelamatkan kita dari neraka 10.000 sebulan, protes. Rokok berapa? 100.000 seminggu habis kita. Lalu mengapa bayar anak ngaji 10.000 protes? Ya Allah, memang sudah jauh kita. Maka tanpa pendidikan, tanpa persatuan, yakinlah kampung kita ini akan kacau balau ke depannya. Saya yakin di kampung kita ini masih banyak jiwa-jiwa yang baik, jiwa-jiwa yang semangat. Maka hargailah mereka. Kalau memang dia ahlinya, serahkan kepada ahlinya, minta pendapatnya. Kalau dia pemimpin, kalau dia panutan kita, hargai dia. Kalau tak dihargai gimana? Ada dia, pamannya udah capek-capek dia mengurus jenazah.
Padahal jenazah itu kadang-kadang, ya Allah, mohon maaf, ada bau darah, ada bau busuk. Itulah yang dia gosok. Kok enggak kita hargai orang seperti ini? Atau kalau kita buat kita sendiri-sendiri, kapan kita bisa, kapan kita mau maju kalau sendiri-sendiri? Hidup itu tak bisa sendiri. Kalau memang mau sendiri hidup, silahkan kuburkan sendiri diri Anda, mandikan sendiri jenazah Anda, kafani sendiri jenazah Anda. Kalau belum bisa, jangan mau hidup sendiri. Tidak disebut umat Muhammad ma la yahtamu bi umurihim falaysa minhum, kata Nabi. Orang yang tidak mau peduli sesama sosial, baik secara kepemerintahan, baik secara rumah tangga, kalau kita tidak peduli, falaysa minhum, dia bukan orang muslim, kata Rasulullah. Begitu tegasnya Nabi. Orang yang tidak peduli sosial, masjid lantaklah situ, kepengurusan desa lantaklah situ, falaysa minhum, kamu bukan termasuk orang beriman, kata Rasulullah. Maksudnya iman yang sempurna, bukan berarti kafir. Maka artinya apa? Sampai mati kita harus bersama-sama kaum muslimin. Makanya innamal mu'minuna ikhwana. Orang beriman itu saling ikhwan, bersaudara. Apa itu bersaudara? Saudara kandung. Kita diibaratkan Quran satu perut, lahir dari satu perut. Bagaimana yang satu perut? Tentu saling asih mengasihi. Ini tidak semuanya gara-gara dana. Gara-gara dana inilah maka perlu ditanamkan keikhlasan. Walaupun kita perlu dana, memang tak bisa berjalan tanpa dana. Masjid ini tanpa dana tak bisa berjalan. Haji tanpa dana tak bisa haji. Tapi jangan dana itu kunci utamanya. Lahir dulu dari hati ini yang pertama. Lahir dulu keikhlasan ini. Benar enggak niat saya ini mau perbaiki kampung ini? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Adha rahimahumullah. Maka itulah cobaan. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim mengorbankan harta kesayangannya, Ismail mengorbankan dirinya. Lalu pertanyaannya kaum muslimin, sudah adakah pengorbanan kita pada agama ini? Sudah adakah pengorbanan kita buat orang lain? Makanya kurban itu bukan hanya menyembelih daging, simbolnya itu. Simbol itu dibagi-bagi harta yang mampu itu kepada fakir miskin, sehingga kita makan daging nanti. Maka jangan suka mengorbankan orang miskin. Ini sekarang baik di tingkat nasional, di tingkat provinsi, yang dikorbankan orang miskin sekarang. Lihatlah, kalau disuruh milih, rame-rame mengemis sama rakyat miskin. Tapi setelah dia dipilih, lupa sama rakyat miskin. Maka pengorbanan kurban ini maksudnya adalah berbagi dengan orang miskin, jangan mengorbankan orang miskin. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Maka kurban ini Ismail mengorbankan dirinya, Ibrahim mengorbankan hartanya. Ini kita sekarang lagi pembangunan. Kira-kira adakah kita korbankan harta kita? Yakinlah kaum muslimin, nanti di saat kekuburan kita itu, salah satu di surat Al-Munafiqun itu renungan orang meninggal itu, ya Allah, bangkitkanlah aku sejenak ke dunia, an atasaddaq wa akum minas sholihin. Aku akan bersedekah dan aku menjadi orang baik. Kenapa di Quran ini sedekah yang penyesalan orang mukmin itu? Karena besarnya lah pahala sedekah itu. Nanti dikubur, itulah yang menerangi kita. Dikubur nanti gelap gulita, amal itulah yang menerangi kita. Maka dikatakan malaikat sama kita, itulah tempatmu. Maka perasaan dia sampai hari kiamat bagaikan 1 jam, bagaikan 1 detik. Artinya bagaikan 1 malam perasaan dia dikubur itu. Rupanya sudah hari berbangkit. Tapi orang yang tidak ada amalnya, hartanya diperebutkan, anaknya tak ada yang mau mendoakan, maka kubur itu nanti bila tidak ada amal, subhanallah, dirapatkan serapat-rapatnya.
apakah kita tahan dengan itu semua? Maka tidak ada lain adalah tinggalkanlah amal yang terus mengalir pahalanya di dunia ini. Kita dikenang orang dan dikenang nanti di dalam kubur kaum muslimin. 1 sak semen, 2 sak semen, mari kita infakkan. Kebetulan kita lagi pembangunan kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Yakinlah kalau yang dimakan itu, yang dikumpul itu akan binasa. Yang kekal abadi adalah apa yang kita keluarkan. Kaum muslimin, jamaah saudara if'aha rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebagai penutup khutbah ini, saya sarankan kepada kita kembali, saya ingatkan kepada kita kembali melalui momen Idul Adha ini. Idul Adha artinya menyembelih hewan di waktu duha. Ini kan sudah masuk waktu duha, kita sembelih hewan. Maka simbol terpenting di sana adalah keikhlasan. Sebuah kurban, ikhlaslah. Kalau tak ikhlas tak diterima Tuhan. La yanalallahu dimauha wala luhumuha, tidak sampai kepada Allah darahnya dan dagingnya. Walakin yanalu taqwa minkum, namun yang dinilai Allah itu ketakwaan kamu. Maka kalau berkurban harus ditulis di papan tulis, harus disebut-sebut, oh ini kurban saya, yang memotong harus ini. Itu belum ikhlas namanya kaum muslimin. Kalau sudah diserahkan duit 5 juta, mau diapain orang, serahkan. Kita udah ikhlas. Andai dikorupsinya pun duit kurban kita itu, kita sudah berpahala, ikhlas. Ini subhanallah, musyawarah semalam aja tak tuntas. Masa musyawarah panitia kurban pas malam kurban? Musyawarah panitia kurban itu jauh-jauh sebelum berkurban. Ini kaum muslimin yang harus kita tuntaskan di masyarakat kita ini. Maka tidak sampai kecuali ketakwaan itu. La yanalallahu luhumuha wa la dimauha walakin yanalu taqwa minkum. Jadi kita harus ikhlas. Bagaimana ikhlas itu? Berat memang. Ikhlas itu tak bercampur. Kalau masih bercampur belum ikhlas namanya. Ibarat susu. Susu itu keluar di antara kotoran dan darah. Maka di saat keluar susu sapi itu, dia bisa kita minum, tidak bercampur kotoran, tidak bercampur darah. Begitulah ikhlas itu. Jadi kalau masih diingat-ingat, masih disebut-sebut, apalagi karena saya berilah, makanya dia begitu. Itu belum ikhlas namanya. Karena ikhlas itu sangat besar, sangat mudah tergores. Tandanya kita ikhlas, kita sholat umpamanya di sini, selama 20 tahun kita sholat, tak tinggal berjamaah. Tiba-tiba satu hari kita tinggal berjamaah, maka merasa malu kita karena tinggal berjamaah itu sudah tak ikhlas lagi. Maka inilah beratnya. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, maka Idul Adha ini mengajarkan kita kembali adalah pengorbanan keikhlasan, ikhlas di dalam memimpin, ikhlas di dalam berkeluarga, ikhlas di dalam berumah tangga. Maka jadilah nanti suatu masyarakat yang baik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bila tidak ada ini, semuanya materialistis yang kita harapkan, maka alamat kampung kita ini akan hancur. Allahu akbar, walillahil hamd. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim punya visi misi. Coba lihat kota yang tandus, Makkah Madinah. Dia berangkat dari Palestina, ditinggalkannya anaknya Ismail, menangis-nangis sehingga dari tumitnya lah terbit air Zam-Zam. Semuanya berkah kota Makkah Madinah itu. Apapun ada di Makkah, jengkol ada di Makkah, terong ada di Makkah, karena doa Nabi Ibrahim, warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Beri rizkilah penduduknya, orang yang beriman dan dengan air-air, dari bermacam-macam rizki dan buah-buahan. Makanya lihat, berbisnis di kota Makkah kaya semua. Orang Indonesia yang berbisnis di Makkah jadi orang kaya. Orang Makkah yang berbisnis di Makkah kaya. Semuanya ada di sana. Berkah Nabi Ibrahim. Artinya apa dalam kehidupan ini? Seorang kepala keluarga, seorang pemimpin harus punya visi misi. Bagaimana selama jabatan saya ini? Apa yang saya tinggalkan untuk anak cucu saya nanti? Apa kebaikan yang saya tinggalkan? Jangan-jangan 20 tahun ke depan anak kita kafir, murtad.
Sudah ada orang tua yang murtad belum? Ini yang kita pikirkan. Pengaruh media ini luar biasa, pengaruh narkoba dari luar biasa. Maka hendaklah seorang tua takut meninggalkan anaknya bila anak itu lemah iman, lemah ilmu. Ini yang ditakutkan, tidak makan. Semuanya makan itu. Yang namanya makhluk hidup makan. Ini sekarang yang dipikirkan orang tua. Menggaji guru les bahasa Inggris 100.000 sebulan mau, tapi mengaji fikih ada nggak yang mau? Masih banyak saya perhatikan berwuduk saja tak beres, membasuh tangan digosok-gosoknya tangannya itu, dipikirkannya sah seperti itu. Air itu harus dialirkan dari ujung tangan sampai siku, bukan diambil dari pancur lalu digosok-gosokkan di tangan. Itu baru contoh kecil. Maka Islam ini, ajaran Nabi Ibrahim ini, tengok anak Nabi Ibrahim, semuanya keturunan, semuanya anak yang berhasil. Bukan mudah membuat anak itu berhasil, jangan kita pikir itu mudah. Bukan mudah membuat anak itu takut kepada Allah, pekerjaan yang paling sulit. Jangan kita anggap remeh ini. Kita rajin seperti ini sholat, tapi coba hari Sabtu sholat enggak kita? Lagi sibuk di pasar. Maka sholat itu baru kita buat main-main. Yang ramai itu sholat maghrib. Kenapa lagi santai? Berarti hasil santainya lah dibuatnya sama Allah. Subhanallah, halus kajiannya. Itulah yang kita persembahkan kepada Allah. Padahal dia berikan waktu kepada kita 24 jam. Bagi 3, 8 jam tidur, 8 jam kerja, 8 jam ibadah. Ada nggak di sini yang 8 jam ibadahnya? Tidak ada. Saya pun tak mampu 8 jam ibadah. Kalau sudah mampu, sudah melebihi malaikat itu. Ibadah kita kepada Allah 5 kali 5, 25 menit cuma. Itu pun masih banyak yang ibadahnya cuma 5 menit seumur hidup. Subhanallah. Gimana kita duluan nanti mau masuk surga? Protes nanti Abu Bakar, protes nanti Umar bin Khattab. Kita pula yang ingin duluan menaikkan surga. Ibadah kita 5 menit aja udah ngantuk-ngantuk. Subhanallah. Maka inilah yang perlu ditanamkan kepada anak itu. Silahkan ilmu dunia dicari, tapi tanamkan iman supaya dia nanti menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada ini hampa semuanya. Pendidikan sepintar apapun hancur tanpa iman ini. Hancur. Sepintar apapun. Jemaah salat Idul Adha yang saya cintai rahimakumullah, maka inilah pengorbanan itu. Seorang pemimpin tadi harus punya visi misi. Pemangku masyarakat, alim ulama, hatta bangun harus punya visi misi ke masyarakat ini. Bagaimana ini kadang-kadang subhanallah ada masalah, tak mau dia hadir, tak mau dia musyawarah. Tuntaskan bersama. Insyaallah selesai, yakinlah itu. Dengan ini yang tulus kita emban amanah, tuntas. Dan kalau semua ocehan didengarkan tak jadi. Sama dengan kisah Luqmanul Hakim dengan anaknya. Mereka bawa kuda sama-sama digiring lewat di satu kampung dicasi orang. Masa kuda mereka bawa, bodoh kali ini panas cuaca. Masa mereka tarik-tarik aja kuda. Naik bapaknya lewat satu kampung. Masa bapaknya yang naik kuda, anaknya dibiarin mendorong kuda, menarik kuda. Naik pula anaknya, turun bapaknya lewat di suatu kampung. Itu orang tua bajingan, kurang ajar. Masa dibiarkannya anaknya menarik kuda, dia enak-enakan di atas kuda. Tak, mereka kendarai kuda itu. Mereka syarat di hadapan orang lagi. Mereka caci juga. Akhirnya mereka gendong kuda itu. Lebih gila lagi dicaci orang. Artinya apa? Kalau didengarkan semua ocehan masyarakat tak jadi. Seorang pemimpin, aparat desa harus tegas buat keputusan, jalankan sesuai prosedur. Salah amal kampung kita ini. Itu harapan saya kaum muslimin, karena kami jarang-jarang di kampung ini. Harapan kami, mudah-mudahan adik-adik kita nanti betul dijaga. Masjid ini kita hidupkan kembali, kita angkat ke pengurusan masjid, kita angkat siapa guru-guru MDA kita dengan baik, kita lihat, kita pantau. Bukan itu saja, tapi minimal agama ini aja lah dulu. Bagian agama ini aja lah dulu. Jangan sampai hancur kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Itulah makna kurban itu. Kita hendak sembelih nanti kurban, kita tumpahkan darahnya. Artinya apa? Hilangkan sifat kebinatangan dari tubuh kita. Apa sifat kebinatangan itu? Egois. Binatang itu egois. Binatang banyak sifat kebinatangan, rakus,
loba, tamak, itu yang dibuang. Itu makna kurban itu. Di saat tumpahkan darah kotoran dari tubuh binatang, maka tumpahkan pula lah, khususnya si pekurban yang mampu, tumpahkan pula lah sifat binatang itu dari kita. Salah satunya saya lihat di masyarakat kita ini adalah egois. Kalau sudah egois, subhanallah, ampun iya kon iya na betul na masih kami kon na iya na dong kalak namar ilmu pintarannya, dong kalak namar sekolah pintaran bisa yang darai yang pendapat naik pasan iu kuliah lagi, bahkan mana yang pengajian pindah kajian ini buatnya ustaz ini ya indah ilmu ini buat dia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulan kurban ini itulah salah satunya keikhlasan, kebersatuan, kemudian kekompakan kita di masyarakat ini, dan buatlah pengorbanan kita terhadap agama ini. Apa yang kita korbankan? Sejauh mana kita bermanfaat untuk orang lain, atau kita hanya memanfaatkan orang lain? Ini saja khutbah kita, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum wa minna tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. أيها الحاضرون أوصيكم بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami meminta kepada-Mu ya Allah, di hari yang mulia ini, di hari yang berkah ini ya Allah, hamba-hamba-Mu telah berwukuf di padang Arafah, kami pun berwukuf di sini ya Allah. Berilah kami keampunan, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak istri kami, dosa keluarga kami ya Allah. Maafkanlah segala kesalahan kami, bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhoi ya Mujibas Sa'ilin. Masukkanlah manisnya iman di hati kami ya Allah, sehingga kami lebih cinta menyembah-Mu daripada menyembah harta, pangkat dan jabatan ya Allah. Masukkanlah manisnya iman di hati kami ya Allah, sehingga kami sempat meluangkan waktu untuk beribadah kepada-Mu ya Allah. Karena sungguhnya Engkaulah yang memberi waktu kepada kami, Engkaulah yang memberi kesehatan kepada kami ya Allah. Bila Kau cabut seketika bisa saja terhenti ya Allah, maka sungguhnya kami tidak ada daya upaya melainkan pertolongan-Mu ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepada pemangku-pemangku desa kami ini, berilah kekompakan kepada mereka, berilah kekompakan kepada masyarakat kami ini ya Allah, supaya mereka berjalan dengan baik, berjalan dengan semestinya ya Allah, supaya kampung kami ini tetap menjadi kampung yang Kau ridhoi. Kami takut ya Allah, bila kampung kami ini Kau hancurkan ya Allah, Kau turunkan azab-Mu ya Allah, maka kami sangat berharap kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah, supaya mereka kuat untuk menjalankan kepemimpinannya, supaya mereka mampu kompak, begitu juga dengan masyarakatnya, memberi keadilan, dan supaya masyarakat ini
tentram kembali sebagaimana dulu kami tentram ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, maafkanlah segala dosa kami, karuniakanlah kami berkurban ya Allah, beri rezekilah kepada kami ya Allah, dan jangan matikan kami ya Allah sebelum Engkau panggil kami ya Allah ke tanah suci-Mu ya Allah, walaupun satu kali ya Allah, walaupun berumrah ya Allah. Kami rindu dengan Nabi Muhammad ya Allah, kami rindu mengucap salam Nabi Muhammad ya Allah, kami rindu mengucap salam kepada ya Allah. Jangan hentikan kami Allah sebelum Kau sampaikan kami ke tanah suci ya Allah. Panggil kami ya Allah sebagaimana Kau panggil saudara-saudara kami ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga kami bersujud kepada-Mu ya Allah. Bagi kami yang tidak Kau panggil ya Allah, maafkan kesalahan kami. Ada ibadah yang Kau berikan kepada kami, salat Isra ya Allah. Salat Isra sama pahalanya dengan pahala haji dan umrah ya Allah. Mudahkanlah kami mengerjakan salat Isra ya Allah, supaya kami yang miskin ini tetap Engkau tuliskan pahala haji ya Allah. Maafkanlah kesalahan kami ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fashkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar.